Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, tepatnya Minggu 22 Agustus 2021, kita bertemu kembali dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah hari Minggu. Kuasa, kasih, dan kisah Allah begitu nyata menolong perjalanan umatnya menapaki hidup karunia-Nya. Kedahsyatan kuasanya mengiringi perjalanan hidup kita, sehingga di hari Minggu ini kita berkumpul kembali menghayati kebaikan Allah dalam hidup kita. Sekalipun masih dalam bayang-bayang kecemasan karena pandemi COVID-19, namun kuasa Allah melampaui kecemasan itu. Dalam segala keadaan, susah atau senang, Yesus mau kita konsisten mengikut Dia. Mari sambut panggilannya dalam ibadah hari ini. Kita nyanyikan pujian kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, aib alam yang setia, pohon surga yang teguh, menentukan hati, mengenyakan namamu, yang cari macam hati dalam bidang Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur berbalasan melalui Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita sambut pembacaan Mazmur berbalasan dengan mengangkat nyanyian pujian
satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 dan 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Jemaat Tuhan, kita akan menghampiri hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa kita di hadapannya. Mari kita mulai. Jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin sampai hari ini kita masih menghidupi dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu mari dengan sepenuh hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Pujian NKB 14 ayat 1. Kehendakmu kaulah penjutan utaranya, bentuklah aku sesukamu dan ku nantikan dan berserah. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7-8. Amin. Mari kita respon berita anugerah dengan menyanyikan pujian Ku Dengar Panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan di kosamu. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan atas persembahan dari Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mari kita mengiringi persembahan syukur yang sudah kita persiapkan di rumah masing-masing dengan melakukan NKB 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sayang dan teman. Mari kita naikkan doa persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan luar biasa kepada kami. Inilah bagian dari respon kami atas kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami anak-anak-Mu. Berkenanlah Tuhan atas persembahan segenap jemaat-Mu. Layakkanlah semuanya di depan-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang indah dan harum di hadapan Tuhan.
Berkati persembahan yang sudah terkumpul akan digunakan dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati juga yang masih ada pada seluruh jemaat. Tuhan berkati memberikan hikmat di dalam mengelola dan menggunakannya di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Sambutlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan telah luar biasa memberkati kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, dan kita telah merespon kebaikan Tuhan yang memberikan persembahan kita. Dan sebuah pujian NKB 208 ayat 1 kita akan nyanyikan sekaligus mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tabur waktu pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuayan pada musim panen. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman yang akan menjadi landasan perenungan kita dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini, di mana dari pembacaan leksionari kita akan membaca bahan utama, yakni dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat yang ke-71. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Luar biasa Engkau Allah yang Maha Kudus, yang terus melayakkan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Dengan syukur kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami di dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 71. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu
bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Shalom dan salam sehat sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Konsisten mengikuti Yesus. Inilah tema yang menjadi perenungan kita dalam ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Konsisten mengikuti Yesus. Dalam bahasa Toraja diterjemahkan tumanan unturu Yesus. Kata sklairos artinya sulit diterima dan bukan sulit dimengerti. Artinya pengajaran Yesus tentang roti hidup adalah pengajaran yang terlalu sukar diterima. Sulit orang mau setujui. Bukan karena pengajaran Yesus susah dimengerti. Bukan karena hanya orang-orang yang punya IQ yang tinggi baru dapat mengerti perkataan pengajaran Yesus ini. Bukan. Mereka keras. Mereka sulit menerima pengajaran perkataan Yesus ini karena mereka tersinggung. Jadi bisa paham mengapa mereka sulit menerima pengajaran Yesus. Bukan karena mereka tidak mengerti. Mereka mengerti. Tapi karena mereka tersinggung. Coba berpikir sejenak. Orang tersinggung bisa mengerti atau tidak? Bisa sekali. Sebab kalau dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa tersinggung? Jelas ya Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi sekali lagi, yang membuat kata-kata Yesus itu keras dalam arti sulit diterima oleh murid-muridnya karena mereka tersinggung. Bukan karena mereka tidak paham atau tidak mengerti. Akhirnya karena tersinggung, mereka lalu memilih mengundurkan diri. Mengapa mereka tersinggung? Ya, karena mereka tidak mau dikoreksi. Ya, ini biasa juga kita temukan dalam gereja. Ada berapa orang yang tersinggung karena dirinya tidak mau dikoreksi. Tersinggung sedikit, mundur dari ketua panitia misalnya. Merasa tidak dihargai, tidak lagi mau mengangkat pelayanan sebagai penatua, atau diaken, atau pengurus OG, atau panitia. Padahal waktu diutus, dilantik, dia ucapkan janji dengan penuh penghayatan dan hikmat. Banyak orang dewasa bisa juga ngamuk, bersikap seperti anak kecil. Kalau ditegur oleh firman Tuhan, ngambek. Nah, kalau begitu, apakah Yesus ini orang yang suka menyinggung perasaan orang? Inilah kita. Kita lebih suka menjaga perasaan daripada memperkatakan perasaan. Kita lebih suka berbasa-basi daripada mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak. Akhirnya kita lebih cinta kemunafikan daripada kebenaran.
akhirnya melihat sikap murid-muridnya yang mendengarkan firman, perkataan Yesus lalu bersungut-sungut. Kemudian di ayat 61, Yesus bertanya kepada para muridnya, apakah ini menyinggung perasaan kamu? Atau dalam teks aslinya Yesus berkata, apakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Atau apakah perkataanku ini menyebabkan kalian kehilangan iman? Atau apakah perkataanku ini menyakitkan hati kalian? Atau apakah perkataanku ini membuat kalian tidak lagi percaya padaku? Ini menjadi kedengaran yang sedikit aneh. Masa firman Tuhan, perkataan Yesus membuat iman kita terguncang, menyebabkan kita kehilangan iman? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang dalam dunia spiritual, rohani, tidak seorang pun yang terlahir dengan sistem tabul rasa atau seperti kertas kosong, lalu Yesus merajuk kehidupan kita. Tidak ada itu. Ini setiap orang kertasnya itu sudah penuh coretan-coretan, bahkan kertasnya juga sudah sobek-sobek di mana-mana. Lalu Tuhan mulai masuk dalam kehidupan kita dan kondisi yang sudah carut-marut dalam situasi yang seperti ini. Iman kita memang perlu diguncangkan oleh Tuhan. Karena ada banyak dari hidup kita dan berpegang dengan iman yang tidak betul. Kita perlu digoncang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman kita perlu dibongkar supaya firman Tuhan ditanamkan dalam diri kita. Kalau pengertian kita yang salah tidak mau dibongkar, tidak mau kita buang, lalu kita terus membangun di atas fondasi pemikiran yang salah, sebenarnya kita sedang membangun iman yang berbahaya. Dalam konteks bacaan kita, iman seperti apakah yang perlu digoncangkan oleh perkataan Yesus? Iman yang hanya mengikuti Yesus supaya perut mereka bisa kenyang. Mereka mengikuti Yesus hanya untuk pemenuhan soal fisik saja. Saya kasih contoh sudah jemaat yang kasih dalam Tuhan. Dulu orang memahami ciri orang beriman, katanya hidupnya diberkati Tuhan dan sukses. Dan kalau orang hidup terus dengan fondasi iman yang seperti ini, bisa bahaya. Pertanyaan kritisnya, apakah benar pemahaman seperti itu? Apakah tolak ukur orang yang percaya Yesus itu hidupnya penuh berkat, sukses, limpah kekayaan? Lalu bagaimana dengan Paulus? Apa yang terjadi pada Paulus? Sebelum menjadi pengikut dan rasul Yesus Kristus, dia punya kekuasaan, dia punya berbagai fasilitas. Tapi setelah menerima Yesus, apakah dia tambah kaya? Tambah sukses? Tidak. Justru yang terjadi, dia menderita. Jangankan tambah kaya, dia pernah mengalami kelaparan. Dia pernah dibantu dana oleh jemaat Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Dia tidak menduduki jabatan penting, melainkan diuber-uber atau dikejar-kejar oleh orang Farisi atau ahli Taurat. Pertanyaan saya, kalau memiliki pemahaman iman yang seperti tadi, saya tanya Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, apakah Paulus orang yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus? Justru bagi Yesus, Paulus adalah pengikut Yesus sejati. Justru Paulus dengan rasul-rasul yang lain adalah pengikut Yesus sejati. Mereka tetap konsisten mengikuti Yesus, walaupun kondisi dan situasi hidup berubah drastis. Konsistensi mereka mengikuti Yesus tidaklah berubah. Saudara, kadang-kadang iman kita memang harus digoncangkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya mindset, sudah punya pemahaman, supaya pemahaman kita cocok. Nah, kita cari-cari ayat yang cocok dengan pemahaman kita. Ini kebiasaan orang yang suka kesaksian. Kalau sudah lolos dari sakit, oh Tuhan baik. Kata Alkitab, disembuhkannya. Padahal ada juga orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Apakah mereka tidak beriman? Timotius misalnya, Paulus sarankan, Timotius minumlah sari anggur supaya pencernaanmu baik, tapi tidak juga kunjung sembuh.
Paulus sendiri berdoa sampai 3 kali, Tuhan cabut duri ini dalam dagingku. Tapi Tuhan tidak cabut-cabut. Jadi jangan bilang kalau orang beriman, doa pasti sembuh. Jadi, kasihan dong Paulus. Apa dia orang tidak beriman? Apa kita jauh lebih hebat dari Paulus? Apa kita jauh lebih beriman dari Timotius? Jadi jangan perkosa Alkitab supaya cocok dengan peristiwa jalan hidup kita. Belajar baik-baik. Maka menarik apa kata Ayub? Hai istriku, kamu hanya mau yang baik dari Allah tapi menolak yang buruk dari Dia. Nah, padahal banyak pendeta berkata, Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lah, kalau begitu, apakah Ayub salah? Padahal Alkitab mencatat, Ayub dalam hal itu tidak berdosa. Maka rancangan Tuhan sejahtera. Yes, termasuk lewat kepahitan. Rancangan Tuhan sejahtera. Yes, termasuk kegagalan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Banyak orang menemukan Tuhan setelah babak belur hidup. Banyak orang menemukan Tuhan setelah ditimpa pergumulan yang silih berganti. Tapi banyak orang yang terhilang dari Tuhan, berubah tidak setia kepada Tuhan setelah diberi kenikmatan hidup. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Yes, tapi ingat bentuk rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu yang tidak sesuai dengan seleramu, tidak sesuai dengan pikiranmu, bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan. Apakah karena sesuatu yang kamu alami tidak seperti yang kamu pikirkan, yang kamu doakan, yang kamu perjuangkan, lalu engkau mulai meragukan Yesus Kristus Tuhanmu? Apakah engkau juga memilih mundur seperti murid-murid yang lain? Apakah karena itu kamu lalu kecewa dan meragukan imanmu? Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di tengah pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, pertanyaan, apa tujuan kita capek-capek mengikuti Yesus? Penting kita gemuli. Apa yang membuat kita capek-capek bertahan dalam iman, berdoa, beribadah kepada Yesus? Apakah supaya kita disembuhkan dari penyakit? Supaya dapat jodoh? Supaya dapat jabatan? Supaya kita tidak takut kalau lagi bokeh? Atau supaya mendapat hidup kekal? Saudara, saya tidak pernah meragukan bahwa Yesus pasti bisa melakukan itu semua. Namun kalau kita sekedar mencari Dia demi hal-hal duniawi seperti itu artinya kita menurunkan derajatnya dari Tuhan dan Juru Selamat menjadi sekedar semacam pemenuh kebutuhan-kebutuhan jasmani, menjadi sekedar dokter, menjadi sekedar biro jodoh, departemen sosial, atau tukang kredit. No, Yesus jauh lebih dari semua. Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sehingga kalau pandangan saya tentang Yesus seperti itu, maka walaupun saya sakit dan berdoa, Tuhan sembuhkan diriku, tapi ternyata rencana Tuhan lain, maka hal itu tidak akan mengubah imanku pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun kemudian kita tidak kaya, tapi miskin, Yesus tetaplah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun yang lumpuh akhirnya tidak bisa berjalan, Yesus tidak berubah. Dia tetaplah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalaupun aku doa minta lulus CPNS, namun ternyata saya tidak lulus CPNS, Yesus tetap bagiku Tuhan dan Juru Selamatku. Karena itu, hidupku bagi Kristus dan matiku nanti adalah keuntungan, sebab ku tahu Dia, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah roti dari surga itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanda orang Israel menjadi keturunan Abraham itu apa? Supaya cepat saya bantu jawab ya. Sunat. Kalau orang Kristen, baptisan. Tapi tidak usah juga saudara bilang, Bu, saya juga sunat anak saya 8 hari supaya dekat dengan Yesus. Percuma, Bu, percuma. Percuma, Pak, percuma jika saudara tidak mengajari anak itu kebaikan. Tidak saudara ajarkan hidup dalam kebenaran,
Tapi jangan juga saudara katakan, betul Bu, anak saya ini saya ajari hidup baik, hidup benar, dan karena itu tidak perlu dulu dibaptis. Nah, kalau saudara punya pemikiran seperti itu, saudara orang tua yang jahat. Sikap iman harus ditunjukkan dalam pertanggungjawaban gereja Tuhan yang kelihatan. Ini loh yang saya lakukan. Tapi itu berdasar di dalam sikap iman yang personal dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Ingat, Musa pernah hampir dihukum Tuhan karena lupa membaptiskan anaknya. Ya, selama saya menjadi pendeta, sangat menyedihkan sekali. Ada beberapa pasangan, ya tidak semua sih, yang membaptis anaknya tapi hanya dihadiri oleh istrinya. Suaminya bekerja. Wah, ini bapak yang sombongnya tidak tahu diri ya. Dia pikir dia hebat, mencari uang, anak dibaptis, dia tidak datang. Kamu pikir kamu siapa? Seberapa pentingnya hidupmu? Sampai saudara tidak bisa membawa anak yang jauh lebih penting dari apapun yang juga dari yang saudara cari. Apa anakmu kalah penting dari uangmu? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak itu kudus, yang mau dibawa ke hadapan Tuhan, bawa dia dengan serius dan jangan main-main. Saudara, begitulah kita mesti memahami pemeliharaan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita, supaya kita itu konsisten mengikut Dia dalam segala kondisi dan musim kehidupan apapun situasinya. Karena aku tahu Tuhanlah yang berdaulat atas hidup dan matiku, atas susah dan bahagiaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ingat, mendengar firman bisa menyelamatkan orang ke surga karena melakukannya. Mendengar firman bisa membawa orang ke neraka karena tidak mengerjakan. Maka Yesus ingatkan kita, siapa yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Lalu kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil saat teduh atas firman yang telah datang kepada kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih luar biasa Engkau bersama dengan kami. Mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan tentunya untuk kami terus komitmen atau konsisten menjadi pengikut Tuhan Yesus. Terpuji dalam nama Tuhan, Engkau akan terus memberkati seluruh jemaat-Mu dalam iman mereka yang terpelihara dengan baik. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan persiapan kita dalam menyiapkan diri bagi anggota dewasa jemaat yang akan mengikuti pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakannya pada minggu depan tanggal 29 Agustus 2021, mari seluruh jemaat anggota dewasa untuk mempersiapkan diri dan kita bersama-sama mendengarkan Tita Tuhan Yesus tentang pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan tita itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tita Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus
Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan dirinya kepadanya dan mengharapkan kelepasan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanya merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum jalan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari jalan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak, Engkau luar biasa terus memberkati kehidupan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Sidoarjo. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Biarlah ini menjadi penguatan jemaat untuk tetap konsisten menjadi pengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh aktivitas jemaat yang akan berjalan sepanjang seminggu ke depan. Tuhan menolong menyertai sehingga seluruh jemaat dapat melaksanakannya itu dengan baik. Karuniakan kesehatan, semangat, dan limpah berkat dan pertolongan yang sejati dari Tuhan untuk mengawal perjalanan hidup segenap jemaat. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi anak-anak kami, bahkan di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan. Tuhan senantiasa buka jalan. Mendoakan pelayanan majelis gereja dan pengurus GG sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan juga mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengatur pelayanan dengan baik dan melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Mendoakan juga jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan menguatkan dan menumbuhkan iman mereka dan tetap percaya bahwa dalam kondisi apapun yang dialami tidak akan menjadi penghalang untuk terus mengaminkan iman yang kokoh kepada Tuhan dan terus percaya Tuhan pasti menolong dan menguatkan serta memulihkan. Mendoakan jemaat yang bergumul karena duka cita, Allah sumber penghiburan yang sejati bagi kami akan menopang mereka. Demikian juga Tuhan, jika ada jemaat yang sedang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, kami percaya jemaat tahu akan Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Mereka akan berserah kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan menguatkan menghadapi dan melewati pergumulan itu. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang dikaruniakan bagi beberapa anggota jemaat. Kami bersyukur bersama orang tua kami, Oma Jonathan, Ibu Serli Parangan, Bapak Agustinus Pasambe, dan mungkin masih ada anggota jemaat yang kami tidak sebut namanya yang berulang tahun. Tuhan berkati, meneguhkan iman mereka, dan segala hal yang dilakukan dalam kasih karunia Tuhan boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Tuhan berkati, semoga perjalanan ini boleh berjalan dengan baik dan pengaturan teknis pelaksanaan dengan koordinasi yang baik seluruh majelis dan jemaat dapat terlaksana. Sekalipun pandemi, Tuhan menolong kami untuk mengatur pelayanan itu dengan bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan pelayanan rumah tangga yang sudah mulai berjalan ke depan ini. Tuhan berkati sehingga berjalan seturut dengan tuntunan Tuhan dan menjadi sukacita iman bagi seluruh jemaat. Demikian juga kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kami, Glenn dan Lynn, yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021. Tuhan berkati seluruh rencana dan persiapan keluarga sehingga pelaksanaan ini boleh terwujud dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih menjadi pergumulan kami bersama. Kami berdoa Tuhan menolong kami menghadapi masa-masa ini dan tetap dikuatkan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Allah Bapa dalam sorga,
Sungguh seluruh aktivitas kehidupan seluruh jemaat kami serahkan kepadamu. Tuhan ada menolong dan memberkati, terlebih memberkati seluruh jemaat dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan dan merayakan hari Minggu bersama keluarga pada hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami menaikkan doa syukur ini kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama adalah segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sehat selalu buat seluruh jemaat yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberkati dan mengokohkan kita. Yang kedua, rencana pelaksanaan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2021, dan untuk mekanisme pelaksanaan kita akan lihat di warta jemaat. Kita tetap melaksanakan secara online dan nanti jemaat akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di warta maupun liturgi yang akan di-share di grup jemaat. Lalu kemudian rencana pemberkatan nikah untuk anak kekasih kita Glenn dan Lim Pasulu yang akan direncanakan jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah pada tanggal Sabtu 4 September 2021 bertempat di Hotel Swiss Berlin, Juanda, Surabaya. Kemudian atas nama seluruh majelis gereja dan jemaat Sidoarjo mengucapkan selamat bergabung dalam pelayanan Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo bagi anggota baru, yaitu saudari kekasih kita Indrawati Patabang, beralamat di daerah Tulangan. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi beberapa jemaat yang berulang tahun. Kekasih kita Oma Jonathan, kekasih kita Ibu Serli Parangan atau Mama Tua, orang tua kekasih kita Bapak Agustinus Pasambe. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kita dalam menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu. Dan tentu untuk sekolah minggu, ibadah tetap seperti jadwal yang sudah diinformasikan setiap jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Mohon orang tua tetap ingatkan anak-anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat, dan tentu detail-detail warta jemaat dapat melihat di warta jemaat yang akan di-share di WA jemaat. Demikianlah penyampaian ini atas perhatian dan kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kita angkat pujian mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Pergilah menjalani kehidupan dengan sukacita dan konsisten mengikut Yesus sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian NKB 210, Ku Utus Kau. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung luka. Ku utus kau mengabdi bagimu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, sudah jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.